Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, siang Selamat Pak. siang, Pak. Apa sudah masuk ke Zoom semua? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin berdoa. Ya, baik saya Pak. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Antika. Oke, Ya, sama-sama. bagaimana kabar kalian setelah liburan selama 2 minggu ini? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah, Senang? baik, Pak. Senang. Oke, coba Pak Guru mau tanya, selama libur Lebaran, hal yang kalian lakukan itu apa aja? Coba Mbak Bernika dulu. Baik, Pak. Untuk liburan Lebaran kali ini, saya pergi ke pantai, Pak. Kemudian pergi ke gunung, Ke pantai mana? ke Pantai Widuri. Kemudian untuk gunungnya, saya ke wisata Guci, Pak. Waduh, Pak Guru aja belum pernah sampai ke Guci. Kalau di pantai itu Mbak Bernika biasanya ada apa aja sih? Untuk di pantai itu ada air laut, Pak. Kemudian ada pasir laut. Kemudian ada kerang-kerang, Pak. Di Kerang. selain itu banyak penjual. Kemudian banyak wisatawan juga, Pak. Rame ya waktu Lebaran. Baik, terima kasih Mbak Bernika. Selanjutnya Mbak Antika, coba ceritakan pengalaman kemarin waktu liburan. Kalau saya kemarin ke itu Pak, ke Gedung yang ada di Temanggung. Jadi di sana pemandangannya bagus sekali. Saya bisa melihat pegunungan Sindoro Sumbing dan perkebunan teh dan sayur mayur di sana Pak. Jadi kondisinya sangat apa, dingin, sejuk dan Sejuk eh, ya menyenangkan di sana. di pegunungan ya Mbak Tika. Ya, betul. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru mau sedikit mengulas materi terakhir kita ya. Ada yang masih ingat tidak? Kalau nggak ingat, Pak Guru pancing. Jadi materi terakhir kita itu ada eh, mengenal tentang magnet, listrik, dan juga teknologi untuk kehidupan. Coba sebutkan manfaat listrik dalam kehidupan. Siapa yang bisa? Saya Pak. Saya, Pak. Oke, Mbak Oh, Tika, Kris. coba. Ya, listrik itu bisa menjadi sumber energi untuk pencahayaan, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari manusia, Pak. Jadi untuk membantu kita dalam kehidupan. Oke, kalau dalam kehidupan nyata Mbak Tika itu listrik biasanya digunakan untuk apa? Ya, pertama untuk penerangan seperti lampu, Pak. Kemudian untuk alat-alat elektronik seperti TV, radio, kemudian untuk memasak seperti membuat nasi dan sebagainya, Pak. Oke, baik. Kalau Mbak Bernika, Eh, Untuk listrik bisa kita gunakan sehari-hari seperti Mbak Tika ucapkan tadi, bisa membantu kita dalam memasak, kemudian misalnya kepanasan bisa menggunakan kipas atau AC, kemudian untuk saat ini kita menggunakan barang elektronik yaitu gadget, itu bisa kita isi ulang dengan menggunakan listrik, Pak. oke, bagus, sudah paham ya. Ya,
Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang bumi. Bumi itu adalah planet tempat kita tinggal. Ada orang yang beranggapan jika bumi itu berbentuk bulat. Ada juga sebagian yang bilang bumi itu berbentuk datar. Kalau menurut kalian, bumi itu bulat atau datar? Bulat, Pak. Bulat. Bulat ya. Oke. Sekarang Pak Guru akan menyampaikan materi tentang mengenal bumi kita. Apakah bisa dilihat untuk PPT-nya? Bisa, Pak. Bisa. Terlihat. Mengenal bumi kita. Untuk yang pertama, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengetahui struktur lapisan bumi, yaitu ada litosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer. Serta ada juga kenampakan alam yang ada di daratan maupun di perairan. Yang kedua, menjelaskan terjadinya siklus air dan perubahan-perubahan di permukaan bumi. Oke, lanjut. Nah, ini ada sebuah video akan Pak Guru tampilkan di mana pada tahun 2020 lalu ada dua orang astronot bernama Bob dan juga Doug Hurley berhasil diterbangkan ke luar angkasa menggunakan pesawat khusus. Video di atas itu menampilkan bentuk bumi dari luar angkasa. Jadi bentuknya itu bulat dan agak sedikit menonjol. Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, bisa dilihat bentuk bumi itu bulat tapi tidak sempurna atau menonjol atau lonjong. SpaceX, on behalf of the entire team of SpaceX, welcome home. Oke, setelah melihat video tersebut, apakah kalian semakin tertarik untuk mempelajari tentang bumi? Tertarik, Ya, Pak. Pak. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada kenampakan alam bumi kita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang cekung, ada daerah yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman dan ada juga yang gersang. Oke, permukaan bumi atau
Yang pertama itu ada litosfer atau daratan. Litosfer itu adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atau eh, dari permukaan bumi yang keras. Litosfer ini mencakup daratan, dasar laut, dan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Jadi, litosfer itu adalah lapisan yang kita pijak. Bisa di darat, bisa di laut yang berpermukaan keras. Seperti tadi, Mbak Mbak Antika pergi ke pegunungan. Itu adalah salah satu contoh litosfer. Kemudian yang kedua ada hidrosfer atau perairan hidro. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi dan terdiri dari berbagai eh, sumber air seperti air laut, air sungai, air tanah, danau, salju, gletser, dan uap air. Tadi contoh disebutkan Mbak Bernika berlibur ke pantai atau ke laut. Jadi itu masuknya ke hidrosfer. Dan yang ketiga ada atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara atau lapisan gas yang menyelimuti bumi. Terdiri dari campuran gas seperti nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Lapisan atmosfer sendiri ada 5 lapisan. Yang pertama ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Jadi lapisan paling rendah atau lapisan di mana kita hirup itu adalah troposfer di ketinggian 0 sampai 12 km. Nah, ini ada video, kita simak bersama-sama. Atmosfer adalah campuran beberapa lapisan gas yang mengelilingi bumi dengan kandungan gas utamanya adalah nitrogen dan oksigen. Atmosfer terikat ke bumi akibat adanya gaya gravitasi yang salah satu fungsinya adalah mengelilingi bumi dari radiasi ultraviolet. Selain itu, lapisan ini juga memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi ini karena berfungsi menghasilkan udara untuk bernafas. Atmosfer mampu menyerap panas matahari dan menjaga bumi agar tetap hangat, serta mencegah perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam. Dari kelima atmosfer yang mengelilingi bumi, eksosfer menjadi lapisan paling luar yang menyelimuti bumi. Eksosfer adalah lapisan atmosfer bumi paling luar yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Eksosfer dapat mengembang dan berkontraksi saat bersentuhan dengan badai matahari. Dalam badai matahari, partikel-partikel terlempar keluar angkasa akibat peristiwa ledakan di matahari, seperti misalnya semburan matahari dan pelepasan massa koronal. Unsur gas yang paling mendominasi lapisan eksosfer adalah hidrogen, yang merupakan unsur paling ringan di alam semesta. Batas atas eksosfer dapat terlihat pada citra satelit bumi yang disebut dengan geokorona, atau iluminasi biru kabur yang mengelilingi bumi. Karena eksosfer secara Oke, dari 3 lapisan penampakan alam di bumi kita ada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Coba siapa yang bisa menjelaskan perbedaan ketiganya? Ada yang bisa? Tadi apa saja ya, Pak? Litosfer, Atmosfer, hidrosfer, hidro. dan atmosfer. Untuk perbedaannya, litosfer itu daratan
yang kita pijak daratan. saat ini. Kemudian untuk Ya. hidrosfer itu seperti perairan di permukaan bumi itu seperti laut dan perairan lainnya. Perairan lainnya. Kemudian untuk atmosfer itu lapisan bumi yang ada di udara, Pak. Jadi Ya, dari kita saat ini. sudah betul. Dari ketiga lapisan bumi, apakah ada yang masih bingung? Tidak, Silakan kalau mau bertanya. sudah paham. Sudah Sudah paham, Pak. paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah paham kita akan lanjut ke siklus air. Nah, siklus air itu adalah menggambarkan bagaimana air menguap dari permukaan bumi, naik ke atmosfer, mendingin dan mengembun menjadi hujan atau salju di awan, dan kemudian jatuh lagi ke permukaan sebagai presipitasi atau hujan. Jadi ini seperti terjadinya hujan. Yang pertama itu air di laut itu akan menguap atau namanya evaporasi, kemudian akan eh, mengembun menjadi awan atau kondensasi, kemudian akan eh, jatuh atau presipitasi atau menjadi hujan. Dari air hujan nanti akan turun kembali melalui sungai, dan itu akan terjadi terus-menerus selama matahari masih bersinar. Bagaimana? Apakah masih bingung? Sudah, Pak. Sudah paham. Oke, kalau sudah paham, ini materinya untuk mengenal bumi kita sudah selesai. Jadi untuk menggali kemampuan kalian, Pak Guru akan memberikan soal LKPD. Nanti kalian akan dibagi menjadi berapa kelompok yang terdiri dari 2 peserta didik. Nah, LKPD. Sebentar. Baik, bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke, ini ada LKPD berupa TTS atau teka-teki silang. Nanti kalian eh, perintahnya yang pertama adalah isilah, selesaikan teka-teki silang di bawah ini. Yang pertama, langkah pertama yang kalian eh, lakukan adalah membaca soal nomor 1. Contohnya ini, menurun. Bumi terbagi menjadi berapa bagian? 1 menurun. 1, ada 1, 2, 3, 4, 4 kotak. Kira-kira jawabannya apa? 3, Pak. Ya, nanti kalian Ada tulis 3, Pak. pakai pensil 3, TIGA. Begitu, paham cara mengerjakannya? Paham, Pak. Paham, Baik, Pak. silahkan kalian bagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 2 siswa. Baik, Pak. Ya, baik, Pak.
Oke, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah, Pak. Bentar lagi, Pak. Sudah. Ya, sekarang sudah, Pak. Kalau sudah, sekarang Pak Guru akan melakukan refleksi. Jadi hari ini kita telah belajar tentang mengenal bumi kita. Tadi lapisan bumi itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama ada Litosfer, litosfer. Kemudian, hidrosfer, Hidrosfer, dan yang ketiga, atmosfer. atmosfer. oke, contoh dari hidrosfer yang pernah kalian datangi. Pantai, Oh, Pak. Pak, pantai ya. Pantai. Terus selain pantai, Danau, Danau, danau. Satu lagi. sungai. sungai. Ya, sudah paham ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah paham, mungkin cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang bagaimana lapisan bumi tercipta. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, sebelum Bapak tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tapi saya ingin mengungkapkan perasaan saya setelah belajar bersama Bapak. Oh, baik. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Perasaannya senang, Pak. Sudah mengetahui bagian-bagian bumi, Pak. Saya sangat senang. Saya juga Ya, sangat tertarik dengan bagus. pembelajaran hari ini, Pak. Bagaimana Terutama Kak saya bisa Atika? menyampaikan pengalaman saya selama liburan ini dengan mengaitkan pengalaman saya selama liburan dengan pembelajaran hari ini, Pak. Ya, baik. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Amin. Baik, Pak. Baik, kalau begitu nanti Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan secara individu. Nanti Pak Guru akan kirim linknya. Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, akan Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak, atas Terima kasih pelajaran banyak, hari ini. Pak.